Nah, inilah kemudian mari kita kunci, ya. Mari kita kunci supaya kita ingat, ya. Jadi kata kunci yang paling penting adalah, kata kunci yang paling penting yang harus diingat adalah, kembali lagi, jika nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, maka semuanya dibaca dengung kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, santri-santriku semua, mari kita lanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita. Tajwid yang sederhana menurut yang sering kami gunakan istilahnya. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, kemudian share. Jangan lupa bunyikan loncengnya dan berikan komentar, saran atau kritikan pada kolom komentar. Baik para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan tentang bacaan dengung dan bacaan yang tidak dengung. Dan harus diingat kembali, kami selalu mengulang-ulang bahwa yang kita bahas dalam ilmu tajwid itu adalah huruf hijaiyah, ya. Jadi nun tanda baca bertemu huruf hijaiyah, kemudian huruf bertemu huruf. Dalam hal ini huruf hijaiyah bertemu huruf hijaiyah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Kita sudah ada contoh-contohnya, ya. Kita mengingatkan kembali, kata kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Jika nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah ini kemarin kita sudah sampaikan, maka semuanya dibaca dengung, ya. Ini harus diulang-ulang karena ini menjadi kata kunci, ya. Kecuali satu huruf alif, yang kedua huruf ha, kemudian huruf kho, kemudian huruf ain, kemudian huruf ghain, dan huruf ha ditambah dengan lam dan ra. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah memberikan contoh-contoh ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, ya, kelompoknya alif, ha, kemudian kho, kemudian ghain, ain, kemudian ghain, kemudian ha. Nah, kemudian bagaimana ketika misalnya bertemu dengan yang tidak dengung lagi, tambahannya itu huruf lam dengan ra, ya. Bertemu huruf lam dengan ra. Kami mengulang kembali kemarin, ketika bertemu misalnya yang 6 huruf ini, maka juga dibaca tidak dengung. Kemudian lam dengan ra ini juga tidak dibaca dengan dengung. Nah, mari kita lihat contoh untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dengan ra. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap kuncinya, ya, huruf nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, maka semuanya dengung kecuali alif, ha, kho, ain, ghain dengan ha, kemudian ditambah lam dengan ra. Kita kemarin belum melihat contoh-contoh untuk lam dengan ra. Nah, ada satu tambahan rumus, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka bunyi lam, ya, bunyi lam dan ra itu, kemudian itu dimasukkan ke dalam nun sukun tanpa dengung, ya, karena memang tidak berdengung. Contoh, ya, kita lihat contohnya huruf la. Di sini contohnya yubayyin lana, ya, yubayyin lana. Ini nun sukun. Ada, cuman di sini tidak ada tambahnya. Biasanya di beberapa Al-Quran atau di beberapa mushaf itu tidak ditulis tandanya, tapi di sini adalah sukun. Nah, kita kembali ke cara kita mencari apakah di sini ada nun sukun atau tanwin. Ya, di sini ada nun sukun atau tanwin. Bertemu huruf apa? Bertemu dengan huruf lam.
Ya, rumusnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam, maka dibaca tidak dengung. Cara bacanya kalau untuk lam dengan ro ini adalah memasukkan bunyi lamnya tadi ini ke dalam bunyi n-nya atau nun sukunnya. Yubayyilana, ya tidak boleh mengatakan yubayyilana, tapi kita hanya bunyi aslinya atau tidak dengung. Yubayyilana, yubayyilana. Nah, yubayyilana. Kemudian contoh berikutnya, yaumal la tajzi. Ya, kita cari lagi apakah ada nun sukun atau tanwin pada kata kalimat yaumal la tajzi. Nah, kita lihat ada tanwin. Kemudian tanwin ini bertemu huruf apa? Tanwin ini bertemu huruf lam. Ya, ingat, kalau tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka juga tidak dengung. Nah, jadi cara bacanya yaumal la tajzi. Ya, bunyi lamnya tadi ini dimasukkan ke dalam bunyi tanwinnya. Ya, yaumal la tajzi, tidak boleh mengatakan yaumal atau yauman la, ya tidak boleh mengatakan yauman la karena bunyinya tadi ini dimasukkan ke dalam bunyi tanwin. Jadi kita mengatakan yaumal la, hati-hati jangan mengatakan yauman la, ya jangan kedengaran n-nya sekali ya. Ya, yaumal la tajzi, yaumal la tajzi. Nah, contoh berikutnya adalah huruf ro. Ya, ro ini juga masuk bagian yang tidak dengung. Contohnya di sini mir rabbihim. Kita cari dulu apakah ada nun sukun atau tanwin. Di sini ada nun sukun. Nun sukun bertemu huruf apa? Nun sukun bertemu huruf ro. Ro ini adalah masuk kelompok yang tidak dengung, ya. Cara bacanya, masukkan bunyi ro ini ke dalam nun sukunnya. Mirro, 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 ya. Mirro, tidak boleh mengatakan minro. Ya, hati-hati, ini kadang-kadang ada kesalahan yang sering dilakukan oleh para santri, mengatakan minro, ya, padahal bukan minro tapi mirro, ya, mirro, langsung masukkan bunyi ro-nya ke dalam nun sukunnya. Mirrabbihim, mirrabbihim. Terus contoh berikutnya, yaumal la tajzi, yaumal la tajzi. Kita cari dulu apakah ada nun sukun atau tanwin. Nah, di sini ada tanwin. Kemudian tanwin ini bertemu huruf apa? Tanwin ini bertemu huruf lam. Kita periksa lagi, lam ini masuk dengung atau tidak dengung. Nah, tentunya kita sudah hafal yang rumusnya itu, ya, semuanya dengung kecuali alif, ha, kho, ain, ghain, ha ditambah lam dengan ra. Berarti lam ini tidak termasuk bagian yang dengung. Yaumal la tajzi, masukkan bunyi lamnya ke dalam tanwin, ya. Tidak boleh mengatakan yauman la, tapi yaumal la tajzi, bukan yauman la tapi yaumal la tajzi. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, huruf ro, kita spesialiskan ke huruf ro. Contoh lagi di sini, ar-ra'ahu staghna, ar-ra'ahu staghna. Kita cari lagi apakah ada nun sukun atau tanwin. Nah, di sini ada nun sukun, ya. Di sini tidak ada barisnya karena di beberapa penulisan mushaf sering kami bilang kadang-kadang tidak ditulis barisnya. Padahal di sini adalah sukun. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ro, ya. Ar-ra'ahu staghna, ar-ra'ahu staghna, bukan anra, bukan anra'ahu atau ar, tapi langsung dimasukkan ar-ra'ahu staghna, ar-ra'ahu staghna. Contoh berikutnya, wallahu ghafurur rahim. Kita cari lagi apakah ada nun sukun atau tanwin, ya. Jadi harus diingat terus ketika di dalam Al-Quran kita membaca Al-Quran, ketika bertemu dengan tanwin atau nun sukun harus betul-betul
kita perhatikan. Nah, apakah bertemu huruf apa gitu ya? Apakah bertemu huruf yang dengung atau tidak dengung? Nah, di sini tanwin bertemu huruf ra. Ya, yang tentunya kita sudah tahu ra itu tidak dengung. Wallahu ghafurur rahim. Ya, jangan mengatakan wallahu ghafurun rahim atau ghafurur, ya, tapi langsungnya wallahu ghafurur rahim. Nah, contoh berikutnya mirrabbihim. Kita cari lagi, ada nun sukun. Nun sukun bertemu huruf apa? Nun sukun bertemu huruf ra. Mirrabbihim, ya, mirrabbihim. Ya, hati-hati jangan mengatakan min rabbihim, tapi mirrabbihim. Contoh lagi berikutnya, samaratir rizqa. Samaratir rizqa. Ada tanwin bertemu dengan huruf ra yang tidak dengung. Samaratir rizqa. Jangan mengatakan samaratin rizqa atau samaratir, tapi samaratir rizqa. Ya, kita contoh berikutnya, mirrahmati. Ya, kita cari ada nun sukun. Nun sukun bertemu huruf ra. Ya, mirrahmati, masukkan bunyi lamnya atau ra-nya ke dalam nun sukun atau tanwin. Mirrahmati. Contoh berikutnya, tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Kita lihat ada tanwin bertemu huruf apa? Bertemu huruf ra. Ya, saya ingatkan lagi, jangan dibalik tanwin bertemu huruf alif atau di sini tanwin bertemu alif ini, karena ini tidak terbaca atau tidak dibaca. Masukkan bunyi ra-nya ke dalam tanwinnya. Tawwabar rahima. Nah, inilah kemudian mari kita kunci, ya. Mari kita kunci supaya kita ingat, ya. Jadi kata kunci yang paling penting adalah, kata kunci yang paling penting yang harus diingat adalah, kembali lagi, jika nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, maka semuanya dibaca dengung kecuali alif, ha, kha, ain, ghain, ha, lam, dan ra. Jika ini kita pegang, insya Allah kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang sederhana. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari Al-Qurannya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.